Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santai saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya sahabat ya. Ya sebelum saya memasuki readingan ya, tetap doa saya buat kalian semua, ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar ya, yang halal barokah. Itu harapan saya ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Semoga itu semua bisa kalian rasakan. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru. Saya mulai yaitu pertanggal 11 ya, 12, 13. Artinya harinya yaitu mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Tentunya masih di bulan Juli 2023 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu impianmu yang bakal terwujud ya. Sekali lagi temanya impianmu yang bakal terwujud. Ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud ya, itu tetap seperti biasa ya, kita lihat secara zodiak ya. Nanti maksud saya itu ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud, nanti kan bisa kita lihat itu nanti terwujudnya di faktor apa. Nah, kan seperti itu ya. Entah nanti impianmu yang terwujud itu di faktor asmara akan lebih stabil ya, di faktor pekerjaan akan lebih stabil, di faktor keuangan akan lebih stabil. Kan kita tidak tahu nih ya, nanti di mana letak faktor keberuntungan kalian ya. Impian kalian itu terwujudnya di faktor apa? Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya, ya silakan ditonton. Itu aja ya, jangan di-skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ini poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas sobat ya, mengacak ya. Nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat luas sobat, bersifat general reading ya. Perlu diketahui ya, ini bersifat general reading gitu loh. Kan saya nggak tahu nama kalian. Nah ya, dan ketika itu pun ada tepat, ada resonate mengena sama kalian, ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, karena sudah banyak yang konsultasi, ya alhamdulillah mereka sudah istilahnya itu sudah mendapatkan sebuah jawaban yang akurat dari saya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate ya. Next sobat ya, lanjut setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian. Semoga akan bisa resonate ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, langsung saja kita lihat untuk asmara Aries di 3 hari ke depan. Aries, asmara kalian kartu utama ada Pack of Cup ya, seseorang sedang memandang cup, itu dalamnya seperti ada ikan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 koin ya, itu ada 3 orang bertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries, di mana zodiak Aries ini kelihatannya lagi sedang berfokus ya gitu. Dalam arti mungkin kalian sedang lagi melihat kembali ataupun meneliti ulang bagaimana kondisi seputar asmara kalian. Jadi kalian di sini tertangkap energinya itu sedang adanya suatu kefokusan, sedang adanya suatu apa ya, istilahnya itu pengontrolan ulang gitu loh. Apakah asmara saya ini stabil, apakah masih tetap adanya suatu peningkatan atau justru malah semakin menurun. Ya, dalam arti menurun ya selalu adanya konflik. Kalian itu sedang berusaha fokus di sini untuk menjaga agar bagaimana tetap seimbang, tetap stabil antara kalian sama pasangan. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles ya. Ini artinya bisa dikatakan jelas ya. Kalau masalah asmara di sini kelihatannya masih cukup aman ya. Kalau dilihat dari kartu konfirm masih cukup aman, masih cukup stabil ya. Dimana di sini ketika kalian ingin adanya asmara yang lebih baik, kalian harus selalu saling komunikasi ya. Jangan mengedepankan egois, apapun itu harus ada komunikasi antar pasangan. Cuman kalian di sini harus waspada sobat ya. Kelihatannya apa ya, ada pihak-pihak yang memantau kalian dari jauh. Kelihatannya orang ini apa ya, kurang respect ataupun kurang senang ketika kalian adanya suatu asmara yang stabil. Jadi harap waspada ya. Kelihatannya kalian dipantau ini. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Lanjut untuk pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul The World. Itu ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup, itu ada 9 cup yang sudah tersusun rapi. Ini kalau saya tangkap sih masalah pekerjaan, di mana zodiak Aries ini kelihatannya kalian sedang adanya suatu beberapa masalah ini yang kalian hadapi. Kalau saya rasakan di sini kalian sedang adanya beberapa masalah yang harus kalian hadapi. Jelas di sini energi kalian tertangkap bahwa kalian itu ingin segera menyelesaikan gitu loh. Ketika ada masalah, ada suatu problem, kalian ingin cepat menyelesaikan, ingin cepat merampungkan. Ya. Jadi bisa dikatakan kalian ini tidak mau berlama-lama gitu loh ketika ada masalah, karena kalian di sini tertangkap ingin apa ya, ingin adanya suatu kehidupan yang baru, dalam arti ya lepas dari masalah, terus masalah pengejaran target, apalagi keberhasilan kesuksesan itu segera kalian dapatkan, kalian menginginkan seperti itu gitu loh. Jadi jelas kalian ingin adanya suatu percepatan dalam menemukan suatu kehidupan yang baru tentang kestabilan. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Ini artinya cukup bagus ya. Dimana ketika kalian ada problem, ada masalah ya, apapun itu ya, mungkin susah stabil, apalagi mencapai target. Ini kelihatannya di 3 hari ke depan akan ada keberuntungan gitu loh. Bahwa nanti kalian adanya suatu ketenangan dalam hati ya, ketentraman, kenyamanan. Karena apa? Ya bisa saja ini target-target yang semula sulit ya, sulit kalian capai, sulit kalian dapatkan di sini kelihatannya akan tercapai gitu loh. Biarpun tidak apa ya, terlalu naik melambung ya, biarpun tidak seperti itu, yang jelas di sini akan ada suatu kesenangan tersendiri dalam hati. Artinya ya kalian akan bisa mencapai apa yang sedang kalian impikan ketika ada masalah itu. Contohnya ya, ketika ada masalah itu akan cepat reda, cepat selesai. Ketika kalian sulit mencapai target itu akan kalian dapatkan. Seperti itu ya nantinya ya. Terus lanjut keuangan. Di sini ada death ya. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, ada seorang prajurit naik kuda sedang memegang koin. Ini kalau saya tangkap ya death. Ini bisa diartikan apa ya? Ada dua kemungkinan ya. Death ini energinya bisa dikatakan akan ada sesuatu yang mendebarkan ya. Ya bisa jadi hati kalian itu akan apa ya? Akan dakdikduk gitu loh ya. Entah ini ada masalah yang baik ya, entah nantinya akan ada masalah yang buruk. Yang jelas di mana kondisi keuangan kalian ini tergantung kalian sobat gitu. Dalam arti gini ya, ketika kalian dalam masalah tapi kalian ingin menyelesaikan, ingin tetap berjuang melangkah ke depannya, itu kelihatannya di sini akan bagus gitu loh. Nah, beda lagi ketika kalian dalam masalah tapi kalian stuck, tidak mau bergerak, tidak mau menyelesaikan, apalagi kalian mundur ya, ini nanti akan malah mempersulit kalian, akan bertambah minus ya, akan sulit sekali mencapai stabil. Maka dari itu di sini juga tertangkap
Dan ini bisa saja ini suatu perubahan lah intinya. Ya, bisa saja maksud saya itu perubahan, bisa saja tiba-tiba kalian dihantam rezeki, dihantam keuangan yang masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sisi lain ini yang dikhawatirkan ya tiba-tiba juga nanti akan ada suatu perubahan tapi itu kurang baik gitu loh. Bisa saja kalian adanya suatu kerugian yang amat dalam di sini ya, mengalami mengalami kerugian total di sini. Nah, bisa saja seperti itu ya sobat ya, karena kartu debt ini melambangkan yaitu tadi suasana yang mendebarkan lah kan seperti itu ya. Cuman kalau dilihat secara confirm sih ya, ini ada Knight of Pentacles ya, semoga itu akan bagus ya. Jadi apapun permasalahannya kalian ya, kelihatannya di 3 hari ke depan adanya suatu unsur kerezekian juga ini yang masuk gitu. Kalau secara penangkapan keuangan apakah Yudak Aries ini stabil? Bisa dikatakan ya masih cukup stabil lah, masih cukup bersahabat karena tertangkap di sini bahwa kalian itu mempunyai pandangan ke depan sobat. Bagaimana cara untuk mengembangkan keuangan, bagaimana cara untuk mendapatkan suatu kerezekian-kerezekian. Itu yang saya tangkap di kartu Knight of Pentacles. Jadi bisa dikatakan arah kalian itu sudah bagus, tinggal kalian sendiri bagaimana caranya untuk bisa menjemput rezeki. Nah, itu ya, seperti yang saya katakan tadi. Bisa saja ini mendebarkan buat kalian. Bisa saja kalian ada keuntungan besar ya perubahannya. Bisa saja malah ada kerugian yang besar juga di sini. Jadi terkonfirmasi ini semua bisa dikatakan ini semua ya tergantung kalian. Bagaimana cara mengembangkan keuangan, bagaimana cara selalu waspada dan selalu adanya suatu keniatan-keniatan tetap berjuang. Apapun itu sobat ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi apakah ada energi yang non medis ya. Itu ya. Ya, ini kalau saya tangkap ya, di sini eh, apakah impian kalian akan bisa terwujud ya? Impianmu akan terwujud di faktor asmara, apakah akan baik-baik saja? Di sini terlihat bisa dikatakan memang betul ya. Secara penerawangan juga saya mendapatkan informasi di 3 hari ke depan kelihatannya akan stabil ya. Akan istilahnya akan penuh kedamaian lah ya. Mungkin secara komunikasi itu akan baik ya, akan terjalin rasa harmonis. Cuman harus waspada ya sama orang-orang sekitar kalian. Ini kelihatannya ada yang memantau kalian. Bisa saja ini menembakkan unsur negatif sehingga nanti takutnya ketika kalian kurang waspada itu akan kacau semua. Cuman terdeteksi di 3 hari ke depan kelihatannya apapun kalian ya ketika menghadapi masalah kelihatannya akan damai, akan terselesaikan. Ketika ada masalah pun kelihatannya ya kecil lah ya, tidak terlalu ngefek lah ya. Cuman harap waspada saja sama orang-orang di sekitar kalian. Terus kalau masalah pekerjaan, apakah impianmu bisa terwujud, bakal terwujud tentang kestabilan pencapaian target? Di sini kelihatannya iya ya, ini bagus ya Aries ya. Bisa dikatakan mungkin bulan Juli ini istilahnya keberuntungan Aries. Jelas di sini tidak ada suatu kendala sih ya. Bahkan itu kalau saya menangkap tadi secara penerawangan ketika kalian ada masalah kalian bisa menyelesaikan di sini dan itu akan bagus ya, akan menemukan sebuah peningkatan-peningkatan juga akhirnya. Ini selamat ya. Nah, kalau untuk masalah keuangan di sini terlihat bisa dikatakan 50-50 ya. Ada kalian yang tertembak ini jelas dead ya, ada yang kesulitan ya. Ada yang kesulitan. Dalam arti 50% ini kelihatannya akan lolos dari kesulitan, akan menemukan sebuah kerezekian, akan menemukan adanya suatu perubahan yang luar biasa. Nah, itu yang 50%. Yang 50% lagi ya sesuai yang saya bilang tadi. Nah, bakal ada suatu kerugian yang besar ini tentang masalah keuangan. Bakal ada suatu kerugian yang besar. Tinggal kalian sendiri ya bagaimana cara untuk bisa menanggulangi itu semua. Karena saya menangkap ada beberapa yang sudah tertembak di sini gitu loh. Yang sudah tertembak kuat, artinya harus dinetral sobat ya. Seperti yang saya katakan barusannya. Ini ada beberapa yang akan mengalami suatu kerugian yang cukup besar ya. Yaitu sulit mencapai target ya, mungkin keuangan kalian akan dibohongin sama orang. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya adanya suatu perubahan, entah itu baik entah buruk, yang jelas di sini terkoneksi 50% 50% ya, semoga yang baik itu mengena sama kalian. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya di netral agar tidak bertambah rumit ini ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi jelas apakah impian
Apakah impianmu bakal terwujud di faktor asmara, faktor pekerjaan, faktor keuangan, apakah akan stabil semua, kan sudah saya informasikan. Tinggal kalian sendiri yang bisa menelaah, yang harus bisa memahami apa yang saya maksudkan. Secepatnya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Nah, yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Karena apa? Agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Apakah resonate atau tidak kan kalian sendiri. Nah, tetap saya selalu berpesan ya di segmen terakhir, ketika kalian datang masalah, apalagi sudah menjurus sama banyak keganjilan, ketidakwajaran, apalagi sulit dipecahkan secara logika. Nah, tidak ada salahnya. Ya, solusi terbaik adalah kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar, sobat, gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya. Nah, ketika kita tidak mengerti, ketika kita mengerti ya beda lagi, ya selesaikan sendiri, netralkan sendiri, kan seperti itu. Ya. Agar apa? Yang saya maksud itu ketika kalian tidak mengerti, mencari orang di bidangnya agar supaya kalian bisa diberikan solusi sehingga bisa aura kalian bisa terbuka kembali, bisa netral ya. Jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Nah, minimal akan bisa menekan suatu permasalahan yang besar itu akan menjadi ringan. Pada akhirnya sih seperti itu. Karena apa? Karena bagus aura kita sudah terbuka. Nah, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Apalagi sudah merasakan, sudah mengetahui. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.